Selamat pagi pemirsa. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa perbedaannya mukjizat dan kesaktian ya. Karena ini dua hal yang kadangkala kita menganggap sama ya. Jadi gini ya. Kalau para nabi itu kan punya mukjizat ya. Nah, seperti Nabi Musa bisa melempar tongkat, kemudian lautnya terbelah. Uh, Terlepas dari apakah itu sebuah mitos ya, maksudnya itu ada ceritanya betulan, karena atau tidak ya, kita terlepas dari itu. Ini kita ambil hikmahnya saja, karena memang ada beberapa literatur yang menyebabkan bahwa Moses, Nabi Musa ya, sama Raja Fir'aun atau Ramses II itu jarak kehidupannya itu berbeda ya, bahkan ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun ya. Jadi ketika itu diceritakan bahwa itu mereka bertemu dan dalam satu kehidupan itu agak agak miss sebetulnya. Ini kalau kita melihat dari sejarahnya ya, saya pernah baca atau pernah dengar dari itu ya, pokoknya sejarah itu ya. Nah, kita mengabaikan itu, kita terlepas dari apakah itu cerita itu memang sebuah cerita yang betul terjadi nyata, atau itu adalah sebuah cerita yang seperti mitos yang sengaja diceritakan, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan satu hikmah tertentu ya. Nah, kita terlepas dari itu, yang kita ambil adalah hikmahnya. Nah, ketika Nabi Musa itu membelah laut ya, itu disebut dengan mukjizat ya. Nah, ciri-ciri dari mukjizat itu adalah yang pertama itu perbedaannya ya, itu adalah tidak bisa dipelajari atau tidak dipelajari seperti itu. Jadi Nabi Musa itu hanya mengalami kesadaran, kemudian kesadarannya itu mengontrol dia atau memberikan informasi pada dia untuk melempar tongkat. Jadi dia itu hanya melaksanakan perintah ya. Ini menurut kajian saya ya, kajian saya sendiri. Jadi dia itu hanya melempar tongkat itu karena sebuah perintah, dan perintah itu muncul dari dalam dirinya, perintah yang murni, perintah yang tidak terdistorsi oleh pikiran. Jadi bisa dikatakan intuisi lah bahasanya seperti itu. Atau apa ya bahasanya ya? Ya informasi, getaran, sebuah getaran, biasanya itu getaran ya, bukan kata-kata ya. Karena kata-kata itu dari pikiran. Itu hanya sebuah getaran, seperti contoh kita makan, itu kan tidak ada kata-katanya. Kamu makanlah, nggak ada kan wahyu yang berkata makanlah gitu kan, tidak ada. Tapi itu sebuah getaran, kita merasa lapar kemudian kita kepingin makan gitu. Jadi intuisi ataupun wahyu itu menurut saya pribadi itu ya hampir-hampir sama ya. Ilham, wahyu itu hampir sama ya. Bedanya kan kalau wahyu itu nabi, kalau ilham itu kan orang yang baik, orang-orang yang tinggi derajat keimanannya dan sebagainya. Tapi sama, menurut saya sama ya. Jadi wahyu, ilham itu sama. Itu adalah sebuah getaran-getaran rasa yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi bukan pikiran, tidak ada kata-katanya seperti itu. Tidak ada kata-katanya. Jadi sebuah rasa, sebuah getaran. Nah, Nabi Musa pada saat itu dia tergetar hatinya untuk memukulkan tongkatnya ke laut ya. Jadi kemudian dia melaksanakan perintah itu, melaksanakan getaran itu, getaran batin yang suci itu, dan dia melempar ya. Dan terjadilah keanehan bahwa laut terbelah seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, analisa saya pribadi dan berdasarkan pengalaman juga ya, kejadian Nabi Musa itu sebetulnya tidak punya ilmu untuk membelah laut. Nah itu ya, itu yang disebut dengan mukjizat. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kesaktian, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkan sesuatu amalan sehingga dia bisa terbang, bisa membelah laut. Nabi Musa tidak punya kemampuan itu. Dia hanya la haula wala quwata illa billah. Dia tidak, ketika dia tidak memiliki daya upaya, bahkan ilmu nggak ada, kemampuan nggak ada, dia hanya pasrah total. Kemudian dia
dia membaca atau ikro bahasanya ya. Kalau bahasa Islamnya kan ikro kan, dia membaca sebuah informasi-informasi getaran batin yang murni di dalam dirinya yang menyuruhnya untuk memukulkan tongkat seperti itu. Nah, kemudian dia itu mengabdikan diri, dia itu melaksanakan perintah yang dibaca atau diikrok di dalam dirinya sendiri, dan dia memukul gitu. Nah, saat kemudian dia memukul, tiba-tiba lo terbelah, itu bukan kehendaknya atau bukan karyanya atau bukan maunya dia sebetulnya, tetapi itu Tuhan sendiri yang menjadikan seperti itu. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, ciri-cirinya adalah nggak bisa diulangi. Pertama, nggak bisa dipelajari dan bukan sebuah keilmuan. Yang kedua, itu tidak bisa diulangi. Contoh, ketika Nabi Musa memukulkan saat itu karena ada perintah, dia hanya melaksanakan perintah dan tidak tahu nanti kejadiannya seperti apa, dan ternyata seperti itu. Gitu loh. Ketika dia mau mengulanginya lagi gitu loh, untuk yang kedua kalinya, misalkan ya, karena kita mungkin kan orangnya usil gitu ya, kalau Nabi ya nggak mungkin, ya sudah tahu ya, dipukul-pukulkan lagi mungkin ya kejadiannya berbeda lagi, ya nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Tidak ada perintah dari dalam, itu keinginan egonya sendiri yang mencoba untuk, wah kok bagus sekali ya bisa terbelah ya, coba tak pukulkan lagi biar terbelah lagi, aku tak ngambil ikan, misalkan seperti itu. Maka yang kedua ini nggak akan terjadi lagi. Jadi mukjizat itu bukan usaha, bukan upaya dari kita sendiri, tapi ya alam semesta atau Tuhan itu sendiri yang bekerja. Kita hanya melaksanakan perintahnya. Bagaimana kita tahu Tuhan itu memerintahkan kita? Lewat getaran-getaran batin naluri kita gitu loh, yang tidak terdistorsi oleh pikiran, getaran murni, getaran yang betul-betul murni, yang dari dalam, yang tanpa campur tangan dari pikiran. Bukan karya kita, bukan kehendak kita. Kita sudah pasrah, kita sudah tidak ada daya dan upaya, monggo kerso ibaratnya ya, monggo kerso. Kemudian tiba-tiba kita ikro atau kita membaca di dalam hati sanubari ini ada getaran-getaran tertentu yang kamu kesana, kamu kesini, kamu pukul tongkat seperti itu kan. Kemudian kita lihat budun, kita melaksanakan getaran itu. Nah, disitulah yang terjadi adalah mukjizat yang lewat ilham tadi atau lewat wahyu tadi seperti itu. Nah, itu ya. Nah, bedanya dengan kesaktian itu, kesaktian itu nomor satu dipelajari. Misalkan Anda pengen ngamalkan jalbu rizki, kemudian rizkinya banyak, narik duit. Kemudian Anda mengamalkan amalan kebal, tiba-tiba Anda kebal gitu. Makanya Nabi itu kan nggak ada yang kebal kan, karena dia mukjizat, bukan kesaktian. Yang ketiga, contohnya gini, Nabi Muhammad itu kan ketika mau dibunuh ya, atau dibacok lah dari belakang oleh Umar bin Khattab itu, dan tiba-tiba kudanya itu terperosok seperti itu ya. Jadi bukan kebal ya, yang penting nggak kena gitu kan. Nah, di situ kejadiannya adalah mungkin Nabi Muhammad juga tidak belajar ilmu apa ya, rawa rontek atau ilmu lembu sekilan, enggak punya itu gitu loh. Menurut prediksi saya, dia hanya sadar kepada Tuhan, dia hanya setiap detiknya dan setiap nafasnya itu bergetar nama Tuhan. Dan kemudian ada orang yang pengen berbuat negatif dan Tuhan menyelamatkan, itu aja. Bukan karena dia punya ilmu, bukan karena dia punya kesaktian, bukan karena dia baru berhasil mengamalkan amalan lembu sekilan 40 hari katakanlah, atau puasa 3 hari sebanyak, enggak seperti itu. Itu namanya mukjizat. Nah, kesaktian itu biasanya dipelajari ilmu ini, ilmu itu gitu ya. Ada amalannya, ada ritualnya, jadi ada tebusan energinya seperti itu. Bedanya di situ ya. Dan kemudian orang yang punya ilmu ini biasanya ciri-cirinya itu dia merasa memiliki. Nah, itu kalau mukjizat itu ya si empunya ini tidak merasa memiliki apa-apa, karena la haula wala quwata illa billah,
nggak ada daya dan upaya, ya pokoknya terjadi aja. Apa kamu bisa melakukan membelah laut gitu? Misalnya ditanya, ya nggak bisa, karena itu bukan hak prerogatif saya gitu. Nah, beda ketika orang sakti ditanya siapa yang menyembuhkan pasien ini, saya, kan seperti itu kan biasanya, karena saya punya ilmu ini, punya ilmu healing, saya punya ilmu penyembuhan, saya punya ilmu reiki dan sebagainya, misalkan seperti itu, berkat ilmu ini ilmu itu gitu. Meskipun nanti ujung-ujungnya juga dengan dalih, ya saya punya ilmu ini tapi ya itu dari Tuhan, itu kan di apa ya, diputar-putar sendiri lah ibaratnya gitu lah, dengan logika ya. Jadi bedanya di situ ya. Kesaktian itu juga sebaliknya. Jadi kesaktian itu kejadiannya itu bisa diulang-ulang gitu loh. Kalau mukjizat kan tidak bisa tadi ya, karena bukan hak prerogatif kita, itu sudah di luar jangkauan dari kekuatan kita. Kemudian dari hasil kepasan. Kemudian kalau amalan atau sebuah kesaktian itu di samping dipelajari, dia bisa diulang. Kebal misalkan gitu, bacok lagi ya kebal lagi, itu bacok lagi kebal lagi, itu kan seperti itu ya. Nah, saya punya beberapa orang yang pernah japri sama saya. Contohnya gini ya, dia itu belajar kesadaran ya, kemudian dia juga sudah sering praktek mengamati pikiran dan sebagainya, dan lumayan paham dan lumayan juga menurut saya ya, lumayan mengalami. Ini pendapat saya sendiri, pendapat pribadi, menurut persepsi saya itu dia juga sudah lumayan mengalami. Dan tiba-tiba saat hujan deras, dia itu sambil ngamati, naik motor kehujanan dia, tapi sambil ngamati, dia mengamati saat dia nyetir, saat ngegas, saat ngerem, mengamati saat dia duduk gitu kan. Dia sadar aja, dia sadar gitu, enak, enjoy gitu ya. Sampai rumah itu kaget, tiba-tiba bajunya itu tidak ada yang basah, padahal dia nggak pakai mantol, nggak pakai payung dan sebagainya. Dan itu jaraknya ada setengah jam atau 1 jam perjalanan, hujan deras sekali itu, tapi dia tuh nggak basah sama sekali. Nah, itu menurut saya adalah bagian-bagian dari kemiripan ya dengan mukjizat, atau bisa dikatakan apa ya, biasanya apa ya, ya itulah aroma atau apa ya. Nah, kemudian pada selang waktu dia tuh ada hujan lagi gitu loh. Nah, saya bilang, ya ngamati aja biar nanti kamu nggak kehujanan, kan seperti itu. Dia basah kuyup saat itu, ini hujan basah kuyup gitu. Nah itu ya, jadi pada saat kejadian tidak basah itu bukan karena kehendaknya, dia juga nggak mikir, nggak memagari dirinya dengan satu energi tertentu supaya nggak basah, tidak, dia nggak melakukan apa, hanya sadar aja. Dia sadar, selalu ingat dengan Tuhan, selalu menyadari, selalu terhubung dengan Tuhan, itu aja. Dan tiba-tiba ada beberapa keajaiban tertentu yang terjadi pada dirinya, dan itu tidak bisa diulangi ya, sekali lagi ya, karena itu temporary, terserah Tuhan dan terserah alam semesta. Nah itu ya bedanya. Ya mungkin itu ya, jadi sedikit saja. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Oke, sekian, terima kasih.